membuat acara fundraising atau penggalangan dana untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu. Sejak seminggu kemudian setelah saya diundang ke sana, saya sampaikan ke teman-teman bahwa mulai saat itu donasi yang teman-teman sumbangkan itu untuk didedikasikan untuk anak berkebutuhan khusus itu. Sampai sekarang sudah terkumpul 3 juta. Jadi ketika besok pelaksanaan minggu depan itu, kita akan serahkan uang itu ke klinik Keana itu. Jadi setelah sesi yoga seperti sekarang ini, minggu depan ini ada sesi sharing dari teman-teman dari Keana itu. Mungkin Tina bisa jelaskan lebih. Halo, selamat pagi. Saya Tina. Saya dari Kids Yoga Jakarta. Sebenarnya saya ajak Mas Yudi itu ke acara Keana karena banyak orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus seperti cerebral palsy atau autism itu punya problem karena harus menggendong anaknya terutama cerebral palsy, dan kadang-kadang mereka tuh terlupakan karena kita kan secara fisik kita sehat, kita mentally juga sehat, tapi kadang-kadang orang tua yang itu benar-benar under stress karena anaknya dalam kondisi seperti itu. Kadang-kadang kita terlupakan. Jadi saya sebagai seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, sebagai ibu yang punya anak kebutuhan khusus yaitu autism, saya ngerasain gimana stresnya megang anak gitu. Jadi saya mau share di sini, kalau pasti kalian kalau autism tuh mungkin ada kenal temen atau punya saudara punya anak autism atau cerebral palsy atau Down syndrome, kita pasti punya related sama orang-orang yang situ. Jadi saya ajak karena saya tahu yoga bisa bantu anak-anak seperti itu, dan saya juga mau bantu orang tuanya supaya mereka tidak under stress terus menerus, paling nggak tahu cara gimana rilis stresnya. Saya ajak Mas Yudi untuk ke sana. Jadi kalau memang punya kenalan atau saudara yang punya anak dengan kebutuhan khusus, boleh diajak aja. Minggu depan itu sesinya sebenarnya sama seperti biasa, ada yoga seperti ini, dan mungkin setelah itu kalau bisa minta waktunya yang peserta untuk duduk mendengarkan seperti apa sih yoga untuk kebutuhan khusus, dan apa bisa sih kalau anak nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak tapi bisa yoga gitu, dan itu bisa, dan itu udah dijalanin. Intinya kita ngeliat anak-anak seperti itu tuh tidak hanya secara fisik tapi juga soul-nya mereka. Mungkin luarnya mereka seperti tidak bisa komunikasi atau tidak ada keluar suara sama sekali, tapi secara soul to soul mereka itu ya sama seperti kita. Mereka memiliki perasaan, mereka bisa aware terhadap orang sekitarnya, mereka juga punya perasaan gitu. Jadi itu yang kita mesti acknowledge gitu. Kita sadar terhadap kondisi itu. Jadi please bawa teman, bawa saudara yang ingin tahu yoga tuh untuk anak-anak seperti apa, anak tipikal atau anak dengan autism atau anak dengan cerebral palsy atau Down syndrome, semuanya bisa kita melakukan yoga untuk mereka. Terima kasih. Ya, saya ketika di acara bulan lalu saya sharing di sana, saya waktu itu datang juga orang-orang tua dengan anak-anaknya yang seperti Tina sebutkan, ada yang cerebral palsy, Down syndrome segala. Saya menemukan bahwa umumnya selain secara mental, orang-orang tua itu dihadapi anak yang itu perlu sekali ketahanan mental yang lebih ekstra dibanding orang-orang tua yang punya anaknya ya biasa normal aja. Sangat kerasa sekali berat rasanya mempunyai anak gitu. Selain secara fisik mereka perlu dibekali kekuatan fisik dalam menangani anak-anak yang seperti itu. Seperti rentan sekali cederanya orang-orang tua yang menghadapi anak gitu karena harus menggendong segala. Ya itu yoga saya pikir sangat membantu untuk orang-orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus itu. Karena itu nanti di acara besok itu selain yoga seperti biasa, kalau ada orang tuanya yang membawa anaknya gitu bisa kita ada sesi sendiri gitu, bisa dipisahkan. Nanti kita latihan bersama. Yang intinya acara minggu depan itu adalah benar-benar didedikasikan untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Karena itu
title-nya adalah Yoga Peduli Anak-anak Berkebutuhan Khusus. Seperti juga yang kami lakukan tahun lalu, di mana yoga waktu itu kita nama